Sihir adalah hal yang sangat berkaitan erat dengan dunia fantasi. Sihir sering diadaptasi ke dalam banyak hal seperti film, game, dan lain-lain. Tapi pasti ada hal yang melatar belakangi kepopuleran sihir bahkan di dunia modern saat ini. Dan hari ini kita bakal bahas beberapa hal mengenai sihir. Lebih tepatnya tentang tokoh-tokoh yang menurut cerita dan budaya dapat menggunakan sihir, dan di mana tokoh-tokoh ini juga menjadi cikal bakal dari banyaknya cerita bertema fantasi. Dan halo, bertemu lagi dengan gue di channel Off Script, dan ayo kita bahas. Wizard dan witch berasal dari kepercayaan kuno masyarakat Eropa sebelum agama Kristen menyebar luas. Pada awalnya mereka bukan dianggap jahat, melainkan tabib, peramal, dan penjaga pengetahuan alam. Mereka mempelajari ramuan herbal, astrologi, ritual musim, serta hubungan manusia dengan alam. Istilah wizard biasanya merujuk pada laki-laki berilmu sihir, sedangkan witch sering dikaitkan dengan perempuan. Dalam kepercayaan pagan, witch justru dianggap pelindung desa, namun cita ini berubah drastis pada abad pertengahan. Saat gereja berkuasa, praktik sihir dianggap bersekutu dengan iblis. Terjadilah witch hunt pada abad ke-15 sampai ke-18, di mana ribuan orang, kebanyakan perempuan, dihukum mati karena tuduhan sihir. Sejak saat itu, wizard dan witch identik dengan kegelapan dan kejahatan. Onmyoji berasal dari Jepang kuno sekitar abad ke-7 hingga ke-12. Mereka adalah ahli spiritual resmi kerajaan. Bukan sekedar penyihir, ilmu mereka disebut Omyodo, gabungan filsafat Yin dan Yang, Taoisme, Buddhisme, dan astrologi Tiongkok. Tugas Onmyoji meliputi meramal nasib, membaca bintang, mengusir roh jahat, serta menjaga keseimbangan energi antara manusia dan alam. Mereka dipercaya mampu mendirikan sisi Kigami, roh pelayan yang digunakan untuk perlindungan atau pengintaian. Salah satu Onmyoji paling legendaris adalah Abe no Seimei, yang konon memiliki kekuatan luar biasa dan mampu berkomunikasi dengan dunia roh sejak kecil. Seruntuhnya sistem kekaisaran lama, peran Onmyoji perlahan menghilang. Namun hingga kini mereka tetap hidup dalam mitos, anime, dan cerita horor Jepang sebagai simbol kekuatan spiritual tingkat tinggi. Skinwalker berasal dari legenda suku Navajo di Amerika Utara. Berbeda dengan penyihir biasa, Skinwalker adalah manusia melanggar hukum suci dan memperoleh kekuatan gelap. Mereka dipercaya bisa berubah menjadi hewan seperti serigala, anjing, dan rusa. Dengan menggunakan kulit hewan tersebut, transformasi ini dilakukan melalui ritual terlarang yang sering melibatkan pengorbanan dan sihir hitam. Dan kepercayaan Navajo menyebut Skinwalker secara langsung dianggap berbahaya karena diyakini dapat memanggil perhatian mereka. Skinwalker terkenal licik, mampu meniru suara manusia, dan sering muncul di malam hari untuk menakuti atau mencelakai korban. Hingga kini, Skinwalker masih dianggap bukan sekedar mitos, melainkan tabu budaya yang masih ditakuti oleh masyarakat Navajo modern. Lalu, kalau seperti itu, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa di setiap wilayah yang ada di sepanjang sejarah, terdapat mitos-mitos mengenai sihir? Itu bisa dijelaskan oleh beberapa hal. Seperti manusia selalu mencari penjelasan atas hal yang tak mereka paham. Sejak awal peradaban, manusia menghadapi banyak hal yang tak bisa dijelaskan secara logika pada zamannya. Seperti penyakit tiba-tiba, kematian mendadak, bencana alam, mimpi dan halusinasi, serta fenomena langit. Karena ilmu pengetahuan belum berkembang, manusia menciptakan penjelasan simbolik. Sihir menjadi jawaban atas pertanyaan seperti itu. Sihir lahir dari ketakutan dan harapan. Sihir bukan hanya soal ketakutan, tapi juga harapan. Ketika manusia takut mati, muncul sihir seperti sihir perlindungan. Takut gagal panen, muncul ritual kesuburan. Ingin sembuh, muncul ramuan dan mantra. Dan ingin menang perang, muncul jimat dan kutukan. Karena emosi dasar manusia sama dimanapun, maka mitosnya pun mirip meski budaya yang berbeda. Inilah sebabnya legenda penyihir di Eropa dan shaman di Amerika memiliki pola yang serupa. Sihir adalah bentuk awal ilmu pengetahuan. Banyak praktik sihir sebenarnya adalah pengobatan herbal, astronomi awal, psikologi sugesti, dan observasi alam. Namun, karena belum punya istilah ilmiah, semuanya dianggap sebagai hal mistis. Contoh, ramuan adalah turunan dari bidang kimia, ramal bintang adalah turunan dari ilmu astronomi, dan mantra adalah turunan dari ilmu sugesti dan psikologi. Ketika ilmu berkembang, sihir tidak hilang. Ia berubah menjadi mitos dan cerita rakyat. Lalu, apa itu sihir? Mungkin selama ini kita
salah memahami arti sihir. Ketika kita membayangkannya sebagai api dari tangan, mantra kuno atau kutukan mematikan. Padahal, bisa jadi sihir tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berubah bentuk. Ketika pikiran bisa membuat tubuh sakit, ketika keyakinan bisa menyembuhkan, ketika ketakutan mampu menciptakan kenyataan. Apakah itu bukan sihir? Sepanjang sejarah, manusia selalu menyebut hal yang tak bisa dijelaskan sebagai sihir. Lalu, ketika kita memahaminya, kita menamainya ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah semua misteri benar-benar akan bisa dijelaskan? Atau ada hal yang memang tidak ingin dipahami oleh manusia? Karena selama masih ada kegelapan, ketidaktahuan, dan rasa takut, mungkin sihir tidak akan pernah pergi. Dan mungkin ia hanya menunggu untuk dipanggil dengan nama yang berbeda.